Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin awwalu makhluqatika nur min nuri dhatika nabika wa rasulika rahmatan lil alamin. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini dalam kajian hadis kita coba mengangkat satu hadis, ya. Ada 3 orang yang tidak masuk ke dalam surga. Sebenarnya kalau dilihat memang banyak faktor yang membuat orang tidak masuk ke dalam surga itu, tapi diantaranya ada digambarkan oleh Rasulullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yadkhulunal jannata, ada 3 yang mereka itu tidak masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah al-aqul walidaih, durhaka kepada kedua orang tua. Dan di dalam Quran banyak digambarkan tentang bagaimana sikap terhadap orang tua. Wabil walidaini ihsana, pada kedua orang tua berbuat baiklah. Anishkurli wali walidaika, bersyukurlah padaku, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Walaupun di dalam surah Al-Isra juga digambarkan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Ketika kita merawat, menjaga orang tua kita yang ada di rumah kita itu, ketika usianya lanjut, jangan mengatakan jangan membentaknya, kemudian disuruh berkata yang mulia. Nah, apabila hal tersebut dilanggar pada ketentuan yang ada, tidak berbuat baik sama orang tua, dia takabur, kemudian tidak bersyukur, tidak berterima kasih, kalau Allah menjadikan orang tuanya itulah membuat dia ada ke dunia ini, maka penentangan seperti ini jelas akan membawa seseorang ke dalam neraka dan tidak masuk ke dalam surga. Saya juga pernah sampaikan dahulu, seburuk apapun orang tua itu, sepanjang tidak mengajak kepada syirik, karena di dalam surah Luqman ayat yang ke-15 itu kan jelas, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila orang tuamu itu memaksa, jahada, bersungguh-sungguh membuat kamu untuk mensekutukan aku, kata Allah, dengan apa yang kamu tidak mengetahui dari keinginannya itu, artinya bahwa dia pengen mensyirikkan kita, mengeluarkan kita dari agama kita. Fala tuti'huma, itu udah jelas, jangan kamu patuh, jangan ikutin. Tapi sekeras itu pun dia wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah dia di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, yang pantas, yang baik.
Ini maka menunjukkan sama kita bahwa orang tua itu tetap ada harganya di dalam agama kita, sekalipun ya mungkin berlainan akidah. Yang berlainan akidah saja seperti itu diperlakukan, apalagi yang sama ya, sama agama kita ya, satu agama kita ya dengan orang tua kita. Maka yang pasti ya perbuatan baik itu tidak boleh ya dihentikan, sekalipun pendapat berselisih, perselisihan pendapat dan sebagainya ya. Ini yang perlu ya, diusirnya pun datang aja, kita bilang nggak usah peduli ya, bawa. Tapi namanya orang tua, yakinlah nggak akan sekeras itu dia. Yang kedua, yang tidak masuk surga kata Rasulullah adalah ad-dayus ya. Dayus ini adalah suami yang tidak punya harga di hadapan keluarganya, anak dan istrinya. Ya, dia tidak punya marwah ya, ghirah sebagai suami itu ya, semangat yang kuat. Artinya kita bilang memang betul-betul dia pemimpin. Nah, kalau sudah tidak ada, ini bisa jatuh dayus ya. Jadi cakapnya pun nggak dipedulikan lagi. Di rumah itu macam ada sama nggak ada ya sama aja ya, keberadaannya itu tidak bernilai sama sekali. Ya, inilah kalau kita lihat, ini tentunya perlu diperbaiki ya, karena akan meruntuhkan. Karena kecenderungan ya suami yang dayus ini, anak istri itu cenderung lari dari jalur. Kenapa? Ya tidak ada yang melarang ya, tidak ada yang membatasi, tidak ada teguran. Ya mau ditegur ditekan sama istrinya, mau ditegur ditekan sama anaknya, akhirnya dia nggak punya apa-apa. Nah, inilah yang perlu juga diwaspadai ya. Jadi maka itu kenapa kalau kita lihat dalam agama kita, laki-laki harus punya teori lebih ya di dalam perkawinan, dalam segala sisi ya. Artinya bahwa kepemimpinan, ilmu, sikap ya, kemampuan tenaga itu diperlukan. Makanya kalau sampai pun boleh memukul ya, dalam agama kita itu sesudah dinasehatin, pisah tempat tidur nggak mau juga, itu kan artinya bahwa ya kekuatan apa dia itu, yang keberadaan dia itu sebagai power, sebagai suami itu harus ada. Kalau tidak ada, ini yang berbahaya. Kalau sekedar titik toleransi dalam bermusyawarah saja itu tidak ada masalahnya. Tapi kalau sudah sampai batas-batas agama dilanggar, dilewatin, suami cuek aja dan sebagainya, ya malah dilawan, ya dan tidak berani. Nah, inilah yang menimbulkan kita bilang dayus itu. Maka otomatis ini jelas, ya sudahlah keluarganya ke neraka, mau nggak mau dia ikut juga. Kenapa? Kenapa tidak dilarang? Ada nilai syubhatnya di situ bahwa dia mendukung ketidakbenaran yang ada. Maka wajar kalau kita lihat ya di dalam nilai-nilai seperti saya bilang tadi, awal menikah saja pun harus sudah punya bobot ya, kepribadian, agama ya, power dan sebagainya, itu yang mendukung dia sebagai seorang suami yang baik, yang bisa memang dicontoh dan memang punya kekuatan membawa keluarganya itu kepada ya nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Itu yang perlu ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kata Rasulullah adalah warajulatun nisa. Ini bisa berhubungan ya LGBT ini ya. Rajulah itu artinya sifat kelaki-lakian dari perempuan. Sebaliknya juga ada ya. Dalam hadis lain juga ada ya, laki-laki bersifat keperempuan-perempuanan. Nah, di dalam kitab Faidul Qadir, kalau perempuan ya bersifat kelaki-lakian, ini jelas ya cenderung. Kalau di dalam kitab itu, kalau pada sisi ar-ra'yu wal ilmu itu innahu mahmud ya, kalau di dalam kitab itu dikomentari. Kalau ada perempuan ya itu pendapatnya seperti laki-laki dan ilmunya, nah kalau masalah ilmu itu tidak ada masalah, malah bagus. Tapi kalau sudah ya zayyi wal hay'ah, kalau sudah keberadaan pakaian, cakap dan sebagainya memang sudah mengarah kepada kelaki-lakian ya, sikap dan mau menang sendiri, namanya laki-laki kita bilang tadi kan. Nah, inilah ya yang menimbulkan satu nilai ya perbuatan-perbuatan yang sudah melampaui batas dari naluri kodrat wanitanya itu. Inilah yang bisa menimbulkan seperti kita bilang tadi ya, LGBT itu kan bisa begitu, karena dia merasa seperti laki-laki
perlu sama siapa dia? Ya perlu sama perempuan, sementara dia sendiri perempuan. Inilah yang salah satu juga sikap yang timbul. Maka itu ya dari kecil sebenarnya hal-hal seperti ini perlu diantisipasi. Ya dudukkanlah laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan. Apa itu? Ya tentu dari penampilan pakaian, sikap, ya permainan, ya apa yang perlu diuji. Nah ini kan perlu ya. Laki-laki kan perlu dibegitukan dia, atau perempuan juga perlu dibegitukan. Dia pakai perempuan dari kecil pakai jilbab, terus misalnya itu pakaian yang menutup auratnya ya panjang, longgar, tidak ketat. Kemudian cakapnya kalau mulai keras dilarang, jangan begitu, bikin lembut, ya tidak menentang. Nah kemudian bergaul sama kawan yang mana, diletakkan apanya. Inilah ya kalau mau kita lihat hal-hal seperti inilah yang insya Allah tidak akan menimbulkan sikap-sikap yang buruk di dalam nilai tadi. Tapi kalau dibiarkan, itulah yang digambarkan kalau pendapat orang tua kita dulu kan, masih kecil teranja-anja, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah pun tidak. Nah ini kan bahayanya di situ. Apalagi sekarang ini kan rentan, malah ya bangga sekali kita bilang dengan komunitasnya itu kan, ya malah digambarkan 34 negara sudah mensahkan LGBT itu kan luar biasa. Sekarang memaksakan ke Indonesia, ini kan mana bisa kita bilang. Maka itulah perlunya agama ini, sabda-sabda Rasulullah ini menjadi satu patokan sama kita ya. Apalagi kita orang tua yang memang harus awas betul yang meletakkan pergaulan anak kita dari kecil itu sehingga dia besar insya Allah bisa sikap-sikap hidupnya itu selamat dari hal yang negatif. Sama dengan kita tidak mengantarkan dia ke neraka, tapi insya Allah ya kita sama untuk beriringan ke dalam surga. Saya kira demikian.